transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Kemarin sudah belajar tentang transaksi dicatat berdasarkan prinsip keseimbangan antara aset atau aktiva sama dengan utang plus modal pada keseimbangan double entry antara aktiva atau harta dan pasiva modal dan utang. Ibu ulang. Di situ dalam memahami dasar prinsip berpasangan, pengelompokan jenis-jenis transaksi keuangan, yang pertama itu transaksi yang hanya mempengaruhi akun aktiva atau harta, yaitu aktiva berkurang dan diganti dengan aktiva lainnya. Misalnya ada pembelian secara tunai. Contohnya tadi di soal 1 strip 1, pembelian supplies kantor secara tunai. Di situ yang berkurang akan kasnya. Ya, yang bertambah itu adalah supplies kantornya. Ya, jadi tetap di situ tidak berpengaruh kepada utang dan modal. Untuk nih ya, transaksi yang soal pertama. Nih, coba lihat. Nah, ini dipraktekkan dalam lembar kerja berbentuk Excel, ya. Di sini kita isi. Nih, di sini kan hanya pilihan. Nomor transaksi 1, pengaruh terhadap modal enggak. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di situ pembelian supplies kantor secara tunai tidak berpengaruh terhadap modal. Yang berpengaruh adalah pada aset atau harta, yaitu kasnya berkurang karena pembeliannya secara tunai. Tetapi supplies kantornya atau persediaan kantornya bertambah. Nah, kamu pilih, klik di sini, tidak berpengaruh. Nah, jadi tidak usah menggaris nih. Di sini ada pilihannya, pengaruh terhadap modal. Jadi yang dilihat kamu modalnya dan asetnya, ya. Karena di sisi kanan aset, di sisi kiri aset sama dengan sisi kanan utang dan modal. Ini milih. Di ujung segitiga kamu klik. Boleh juga kamu secara manual, tetapi kamu membutuhkan misalnya garis ya, harus rapi, buku besar karena harus sekarang Ibu enggak boleh menggunakan buku besar, tetapi menyesuaikan kita sudah digitalisasi teknologi, makanya kita gunakan dalam bentuk Excel seperti ini ya, persamaan dasarnya. Jadi mengikuti teknologi, kita penerapan teknologi. Nah, ini tinggal pilih ya. Tidak berpengaruh. Sudah. Sekarang soal yang kedua. Pemilik perusahaan menggunakan sebagian supplies kantornya untuk keperluan pribadi. Kita buka lembar kerjanya, berarti kita ke privenya. Berpengaruh ke privenya enggak? Berpengaruh. Jadi di sini berpengaruh menaikkan karena pengambilan untuk keperluan pribadi. Di situ terhadap modalnya berkurang. Berarti di sini juga berkurang pada modal nih, menurunkan modal. Nah, itu yang soal kedua, contohnya seperti itu. Ada yang belum paham? Nah, nanti tinggal pilih di sini. Boleh kalian menggaris secara manual, karena Ibu juga menyediakan soal manualnya dalam bentuk PowerPoint ya, di GCL itu contoh-contohnya. Tapi Ibu juga harus mengajarkan menggunakan digital, jadi tidak pakai penggaris. Sekarang sudah semuanya pakai smartphone. Masa kita masih pakai penggaris kemana-mana? Nah kan? Jadi seperti ini. Ibu. Ya? Di Anissa minta di ACC, Bu. Oke. Ada lagi? Silahkan bertanya. Kita nanti tidak usah lama-lama, langsung dilanjutkan untuk pengerjaan ya. Juga menghemat efisien waktu dan biaya. Silakan bertanya dulu untuk strip 1.
Mana nih? Kok pada tidur semua? Halo, semuanya udah lengkap? Kurang. Soalnya nangkep enggak tadi? Nih, ini soalnya, ini lembar kerjanya. Sudah Ibu ngerjakan 2 soal. Yuk, silakan. Mana yang belum? Eni, udah paham? Kurang sih, Bu. Kok kurang terus toh? Nah, sudah diulang. Coba, kemarin nggak ikut kah? Kemarin kan apa namanya sudah menguraikan analisis transaksi toh. Ya, ini hanya menggunakan Excel ya. Jadi lembar kerjanya tidak menggunakan manual tapi menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita juga harus berubah ke teknologi digital ya. Jadi Ibu ulang sekali lagi untuk yang ketiga kalinya. Kita buka soal. Soal pertama, dibeli supplies kantor secara tunai. Nah, sekarang Ibu tanya ya. Di sini Ibu tanya apa namanya? Sebentar ya, apa namanya? Oke, sorry, tadi tas baterainya agak apa lowbat ya Ibu. Nah, Ibu ulang sekali lagi. Ya, Ibu ulang. Di lembar soal nih untuk persamaan dasar akuntansi, soal 1 dibeli supplies kantor secara tunai. Di sini perintahnya tunjukkan apakah setiap transaksi berikut akan menaikkan, menurunkan atau tidak berpengaruh terhadap modal perusahaan. Soal pertama, dibeli supplies kantor secara tunai. Ya. Kita buka lembar kerjanya. Nih, soal pertama, pengaruh terhadap modal tidak. Kenapa alasannya? Kita pilih di klik sini. Nih, ada 3 pilihan. Tadi kan perintahnya apakah tidak berpengaruh menurunkan atau menaikkan terhadap modal. Kita pilih yang tidak. Alasannya apa? Karena pembelian supplies kantor atau persediaan kantor secara tunai tidak berpengaruh terhadap modal karena yang berpengaruh hanya kasnya berkurang dan supplies kantornya bertambah. Jadi karena di sini pertanyaan pengaruh terhadap modal tidak berpengaruh. Nah, kita klik ujung segitiga kecil itu kita pilih tidak berpengaruh. Contoh yang kedua soalnya. Pemilik perusahaan menggunakan sebagian supplies kantornya untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi atau privé. Kita buka lembar kerjanya. Di sini privé adalah pengambilan untuk keperluan pribadi. Jadi di situ menurunkan kas. Ya, menurunkan di modal juga akan berkurang, menurunkan karena pengambilan diambil untuk keperluan pribadi. Di sini kita klik pilih menurunkan modal karena pengambilan secara privé. Nah, itu. Sampai 2, nanti 5 soal dilanjutkan lagi kalian. Yuk. Halo? Ya, gimana? Untuk latihan yang 5-nya itu, yang baru Ibu nanti lanjutkan ke soal strip 1, strip 2.
Ini hanya modal. Kamu menganalisis transaksinya modal. Berpengaruh nggak terhadap modal kejadian-kejadian transaksi itu, ya. Marcella, bagaimana? Lumayan paham dikit, Bu. Siti? Lumayan, Bu. Lumayan. Berarti bisa dilanjut untuk strip yang kedua. Untuk pengaruh yang nih soal yang strip 2 ya. Strip 2. Bu, Nih. saya ingin bertanya lagi, Bu. Boleh, boleh. Ayo. Yang Tanya silakan. Ibu kasih yang di Excel yang di grup WA tadi kan Ibu ada kirim yang lembar jawaban yang Excel tuh. Memang nggak bisa dibuka kan, Bu? Kalau di laptop? Di laptop boleh. Ya, Maksud saya memang di laptop kamu kerjanya. Nanti kan bisa itu di-download di PDF kan juga bisa. Nanti kan kalau kalian sudah paham boleh dikumpul ke Ibu dalam bentuk Excel juga boleh, dalam bentuk PDF juga boleh ataupun kalian lihat, bisa Ibu lihat itu ya. Tapi Ibu nanti lihatnya kalau sudah semua aja ya. Jadi tidak satu persatu karena ini jadi nanti rangkaian ya. Enggak apa-apa. Banyak masih. Jadi di laptop boleh, di manual boleh. Jadi kalian, tapi nek mahasiswa ndak punya laptop kan ndak mungkin. Wong HP-nya juga smartphone. Tapi kalau misalnya betul-betul tidak punya, boleh pakai manual, makanya di print out. Ya, jadi Ibu memberikan kemudahan untuk semua bisa mengakses. Ya, boleh tanya ke Ibu kapan saja. Jadi tidak langsung satu soal ini nanti kirim ke Ibu, enggak. Nanti Ibu akan meriksanya. Di sini sudah masuk asesmen, itu nanti Ibu akan lihat, ya. Karena di sini sudah asesmen, ya, sudah masuk ke assign, ya. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Jadi kalian, bagaimana kalian itu belajar dengan nyaman, mudah, dan semua bisa mengakses, ya. Itu tujuan Ibu, ya. Jadi tidak sulit. Makanya ini kan banyak yang izin juga mau mengikuti kegiatan-kegiatan. Nanti kita latihannya dilanjutkan di GCL, tetapi Ibu sudah menjelaskan instruksinya seperti itu. Oke, lanjut. Ibu, saya Ya. mau tanya, Bu. Boleh. Yang di laptop nih, kasnya nggak bisa ditekan, Bu. Mana? Masa kasnya nggak? Yang 2? Yang mana? Transaksi Yang berapa? soal 1 sama 3. Soal 1 strip 3. Jawabannya yang Mana kas kasnya? nggak Ini bisa ditekan, tuh Bu. punya. Nih, bisa. Di Ini. laptop saya Kas nggak klik. bisa, Bu. Oh, kenapa ya? Nih, kasnya bisa. Misalnya, nah ini kan modal. Bisa tuh. Nanti apa yang kurang coba ya? Ibu bisa tuh. Klik nih, ya. Nih. Saya juga bisa, Bu. Berarti nggak ada tampilan yang akun punya laptop kalian. Saya bisa, Bu. Oke, kalau yang nggak bisa boleh ditulis manual, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini tinggal ada klik sudah enak-enak ya. Tinggal kalian mudah seperti ini, ngisi-ngisi hanya butuh waktu 10 menit. Ya dah? Kalian sudah bisa sambil santai, sambil udah ngerjakan ini. Oke, dilanjut ya. Yang soal 1 strip 2, Ibu jelaskan lagi di sini ya. Ini. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2018 pada kantor konsultan pajak Paramita. Nah, di sini ada transaksi, kalian disuruh apa? Tunjukkan pengaruh transaksi-transaksi di atas terhadap aktiva, kewajiban, dan modal. Transaksi nomor 1 telah sudah dikerjakan. Contohnya nih, nomor ini ya, 1 strip 2. Nih, jadi di sini pengaruh 1. Pengaruh 1 tadi soalnya apa? Kita buka lagi. Dibeli peralatan kantor secara tunai. Analis transaksinya berpengaruh kepada kas karena tunai, cashnya berkurang.
alat kantornya bertambah. Jadi di Excel kita lembar kerjanya buka. Nih, ini ya yang aktiva. Aktiva berupa peralatan kantor bertambah. Di sini pengaruh yang kedua, aktivanya berkurang, kasnya berkurang, modalnya tidak, ya. Jadi di sini modal tidak berkurang. Karena hanya bertambah di sini aset berupa kas dan aset berupa peralatan kantor tadi ya di sini. Ya, jadi di sini aktiva sama. Nah, modalnya juga kalau kalian di sini yang kedua, contoh yang kedua kita lagi kerjakan. Yang kedua apa tuh? Telah selesai dikerjakan jasa konsultan kepada seorang klien. Fee atas jasa tersebut akan dibayar oleh klien yang bersangkutan seminggu kemudian. Jadi ini mendapatkan income atau pendapatan jasa atau revenue. Jadi kalau pendapatan kita buka Excel-nya. Nih lembar kerjanya. Berarti di sini adalah pengaruh pertama, kasnya bertambah karena adanya penghasilan. Nih di sini ya. Nah, aktiva berupa kas bertambah karena adanya pendapatan jasa. Di modal juga di sini akan bertambah karena kalau pendapatan nih bertambah, modalnya bertambah berupa pendapatan jasa. Ya. Nah, ini soal yang kedua. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Sudah paham kan? Mudah atau akuntansi kan? Halo? Mudah-mudah sulit, Bu. Mudah, pelan-pelan. Yang penting memahami dulu, jadi mengerjakannya juga santai, enak. Karena kan tidak garis pakai buku besar, kalian kemana-mana pakai buku folio itu. Sekarang sudah, ini bisa dibawa, bisa di HP, bisa di laptop, ya. Nah, oke, silakan bertanya. Kalau enggak, nanti kan lanjut kalian kerjakan. Hanya kerjakan 1, 2, dan 3 saja dulu. Ya, nanti kalau belum paham, Ibu bisa menjelaskannya lewat WA lagi. Boleh, ya. Untuk yang ketiga. Sekarang kita yang ketiga. Untuk yang latihan ketiga, soal ketiga, kita lihat strip 1, strip 3. Oh, kelewatannya. Nah, nih. Tadi mana? Nih kan masih banyak soalnya tuh. Tenang aja, jadi kalian coba cek. Kok kelewatan. Ya. Kok terus lewat. Kita dulu ya, pelan-pelan nih. Nih, nah. Ini adalah kantor akuntan publik Sidorus dan rekan. Ya, soal 1 strip 3 didirikan pada tanggal 1 Agustus 2018. Berikut ini adalah saldo-saldo untuk setiap elemen persamaan akuntansi pada tanggal 9 Agustus 2018 dan 9 hari kerja berikutnya. Kalau membaca ini adalah persamaan dasar akuntansinya di sini adalah aset atau aktiva itu berupa kas, piutang, supplies, tanah. Dan untuk pasifannya itu adalah hutang dan modal. Nah, jadi di sini bisa kalian yang termasuk hutang dan modal. Nih. Ini sisi kanan ya, sisi kanan kita. Nah, ini sisinya sisi kiri.
Ya, jadi bisa dibedakan seperti ini. Misalnya, nah, jadi ini asetnya berupa kas, piutang, sublease. Ini termasuk aktiva atau aset lancar, aktiva lancar. Sedangkan tanah merupakan aktiva tetap. Nah, pada tanggal 9 Agustus tadi, dia mempunyai kasnya 15 juta. Piutangnya 10 juta. Sublease-nya 2.500.000 dan tanahnya 20 juta. Di sini aktivanya itu totalnya berarti 15 ditambah 10 ditambah 2.500.000 itu ditambah 20 juta adalah berapa? 47.500 ya. Di utang sama. Di modal atau pasifa itu utangnya berupa 10 juta, modalnya sebesar 30 juta 7.500.000. Jadi total di posisi pasifa atau utang dan modal adalah sama 47.500. Nah, ini persamaannya dasarkan balance antara aktiva dan pasifa ataupun aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, di sini ini adalah transaksi tanggal 9 Agustus. Ya, Ibu contreng apa biar kalian. Nah, ini kurang biar agak paham ya ilustrasinya. Di sini juga, nah, utangnya posisinya sama. Ini soalnya aja dulu aja, dah. Yuk, sama kan? Nah, di tanggal 10 Agustus itu ada, kok kasnya jadi 27.500.000, Bu. Berarti ada penambahan sekitar, berapa itu? 15 juta, kok menjadi 27.500.000, 27 juta. Berapa penambahannya di kas? Ibu tanya. Ya, halo semuanya. Berapa penambahannya? 12 Sehingga dari Bu. tanggal 9 ke 10 kok menjadi 27.500.000. 10 Bu. 12.500. Berarti 12.500.000 penambahannya. Ya. Ternyata di sini yang penambahannya sama posisi di modal. Ini untuk memudahkan kalian. Nih, modalnya berapa nih? Bertambah toh? Sama toh? 12.500.000. Ini lihat di modal, kalian lihat ya. Di modal dari 37.500 menjadi 50 juta. Ya kan? Halo, masih dengar Ibu? Dengar Bu. Masih Bu. Nah, ini yang tanggal 10 transaksi 10 Agustus. Nah, bisa kalian untuk memahami lebih rinci, tidak ribet. Kalau mungkin kayak tadi Bu menerangkan kalian banyak yang tidak paham. Nah, sekarang Ibu rubah caranya biar kalian mudah memahaminya lagi. Kita lihat transaksi tanggal 10 yang berubah hanya kas dan modalnya sebesar 12.500.000. Kita klik lembar kerjanya. Nah, ini kita buka di lembar kerjanya ini. Ini penambahan ya, penambahan kas dan modal. Di sini berarti kita klik akun kasnya. Nih, klik akun kasnya, bertambahnya berapa? 12.500.000. Kalau Ibu ini tadi kan semua. Nah, sama di sini 12.500.000. Nah, kan mudah. Ini keliru Ibu. Nah, ininya. Tuh. Sampai di sini ada yang belum paham? Halo? Untuk 1.3. Jadi kita lihat.
Nih ya soalnya ya. Nih yang Ibu yang bertambah di sini hanya modal dan kas. Di modal dari 37.500.000 menjadi 50 juta. Di kasnya dari 15 juta menjadi 27.500.000. Untuk piutang ini tetap ya, piutang supply kasnya tetap. Ya. Nih. Ibu lihat. Tuh. Tetapkan dia, makanya Ibu warnai jadi nih. Ada yang belum paham sampai di sini? Halo? Ya, ini kok diem semua? Halo? Tambah lagi Bu yang nomor 11 boleh nggak Bu? Ya, kenapa? Coba yang nomor 11 lagi boleh nggak? Tanggal 11, tanggal 11. Oke, kita ya tanggal 11 ya, yuk tanggal 11. Tanggal 11 nih. Tanggal 11 kita lihat. Di kas yang tadinya 27.500.000 kok menjadi 15 juta. Ada apa ini? Ada kejadian apa? Nah, kita lihat. Berarti ada kejadian mana nih? Kejadian apa? Coba lihat. Ya. Berarti di sini yang berubah kasnya berkurang 12.500.000. Terus di sini ya. Tanahnya kok bertambah jadi 32.500.000. Coba lihat ya. Berarti dipakai untuk apa? Pembelian tanah secara tunai sebesar 12.500.000. Nih. Di sini modalnya tetap tidak berubah karena yang berubah hanya kas dan tanahnya. Nah, ini tetap ya. Kita cek. Jadi kalau menganalisis transaksi seperti ini biar mudah ya. Ini tetap, yang tetap Ibu kasih hijau. Ini tetap juga. Untuk piutang dan supplies-nya tetap. Yang berubah hanya kas dan tanahnya. Berubahnya berapa? Tanggal 11 12.500.000. Kita buka Excel-nya. Berarti di sini ditulisnya bisa pembelian tanah secara tunai. Nah, kita buka di sini akunnya, berarti kasnya berkurang. Ya, karena untuk membeli tanah berkurang berarti berapa? 12.500.000. Di sini untuk apa tanahnya? Tanah ada kan di sini, mana lihat tanahnya? Kok tanah aset tetap ya? Di sini tanah enggak ada, jadi tanah masuk aset tetap bertambah. Nih bertambah berapa? 12.500.000. Nah, seperti itu. Gimana? Paham? Paham. Nah, lumayan. Ini keliru Ibu kok 12.500.000. Kan enak toh? Enggak usah garis-garis, enggak usah. Nih, tinggal ngisi ketik. Dah. Nih. Ya. Paham sampai di sini? Lumayan. Oke. Nah, untuk hari ini 3 latihan itu cukup. Saya rasa Ibu cukup. Kan di situ ada 1 sampai 6 latihan. Nanti kalaunya kita lanjutkan lagi ya. Silakan bertanya dulu ya. Jadi kalian memahami itu dasarnya karena transaksi yang berpengaruh kelompok aktiva dan modal itu yaitu penambahan atau pengurangan aktiva yang diikuti oleh penambahan atau pengurangan modal, misalnya setoran, pengambilan tunai pemilik kayak tadi prive itu, dan menerima pendapatan usaha. Tadi ada pendapatan jasa kan?
Itu adalah transaksi yang mempengaruhi kelompok aktiva dan modal. Sedangkan transaksi yang mempengaruhi kewajiban dan modal atau utang dan modal, yaitu penambahan atau pengurangan kewajiban yang diikuti oleh penambahan pengurangan modal, misalnya penetapan pembagian dividen, tetapi belum dibayarkan. Kayak tadi, pendapatan jasa tapi belum dibayarkan, itu sudah ada berpengaruh kepada kelompok kewajiban dan modal, ataupun di situ adalah utang dan modal. Sampai di sini gimana? Halo? Oke, silahkan absen di chat ya. Boleh sambil bertanya, sambil kerjakan nih. Nanti kalau sudah belum sudah mengerjakan belum paham ya. Yuk, silahkan. Ini soalnya ya, sudah Ibu warna-warni ya, nih. Apa mau ditambah soal lagi di bawahnya? Itu aja, Bu. Nih. Yang 1.4 sama penjelasan transaksi nih. Misalnya, ini adalah kalau ini nggak ada penjelasan transaksi, penjelasan transaksinya 1/4 nih. Berarti di sini gimana penjelasan transaksinya? Suatu analis transaksi yang terjadi dalam bulan pertama beroperasi pada Mataram Rental. Sebuah persewaan Laserdisc adalah sebagai berikut. Di soal A ini adalah 26 juta. Ini pendirian perusahaan Mataram Rental itu hanya punya kas dan modalnya sebesar 26 juta. Nah, di transaksi B kejadiannya di sini adalah strip. Artinya berkurang 800.000. Nah, di sini 800.000 mengurangi modal. Penjelasannya di strip bisa di sini adalah di sini ini adalah pendirian ya, ataupun pemilik perusahaan ya. Di sini kejelasan pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ya, untuk itu uang tunainya bisa sebesar tadi 26 juta. 26 itu 23. Ini penjelasan yang B. Yang A, ntar dulu Ibu kasih accounting, bisa nggak nih? Enggak mau, karena ada tulisan ini jadi enggak mau dia kalau ini manual. Nah, dah oke. Yang kedua, yang B, kita lihat soalnya. B adalah ini ada strip, artinya berkurang 800.000. Posisi di kas dan posisi di Tuan Aswin. Keterangan untuk transaksi analisnya di sini adalah pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive-nya ini misalnya sebesar nih 800.000. Nah, ini contoh yang B di soal yang 1.4. Nah, terus kita lihat soal yang C. Kok di situ ada penambahan alat, tetapi di sini coba posisinya penambah plus di peralatan dan plus di utang dagang. Bagaimana Bu ini analisis transaksinya?
Nah, berarti tidak berpengaruh ke kas, juga tidak berpengaruh ke modal, tetapi berpengaruh kepada peralatan dan utang. Nah, gimana analisnya? Jadi di sini adalah bisa pembelian peralatan, pembelian ya di sini, pembelian ini ilustrasinya mau pembelian peralatan secara kredit. Nah, sebesar berapa tadi? Lihat berapa soalnya? Berapa nih? 40 juta. Ini peralatannya 40 juta. Jadi pembelian alat secara kredit 40 juta. Nah, kan mudah loh. Nih. Jadi tinggal 1.4 sudah Ibu bantu mengerjakan, sudah Ibu jelaskan sampai tinggal kalian 1 2 3 5 transaksi lagi, ya. Oke. Ya. Kalau nanti sudah selesai, nanti baru ini dikerjakan dulu semuanya, ya. Hanya 1 sampai 4 saja sudah. Ringan kan? Baik, Bu. Ya, kan? Dan lagi tidak garis-garis, tidak capek, hanya kan klik-klik-klik memainkan jarimu aja di laptop maupun di smartphone-nya. Oke, silakan bertanya. Halo? Bu, yang soal 1 sampai 4 saya kurang paham, Bu. Ibu ulang ya. Ibu ulang. Soal 1 sampai 4. Suatu analis transaksi yang terjadi dalam bulan pertama beroperasi pada Mataram Rental. Sebuah perusahaan persewaan Laserdisc adalah sebagai berikut. Perusahaan Mataram Rental itu adalah mendirikan perusahaannya dengan modal 26 juta. Modal itu kita analisis transaksinya. Bisa dari setoran uang tunai dari pemilik perusahaan sebesar 26 juta. Kita lihat di lembar kerja Excel-nya. Kita tulis nih, pemilik perusahaan menyetor uang tunainya untuk mendirikan perusahaan Mataram Rental Laserdisc sebesar 26 juta. Nah, paham? Yang kedua, di sini B, di posisi B kok ada strip atau tanda kurang 800.000 di posisi kas. Kita lihat juga di posisi mana. Oh, ada tanda kurang juga di posisi modal. Jadi di situ tadi bahwa transaksi yang mempengaruhi kelompok aktiva dan modal yaitu penambahan ataupun pengurangan, di sini kebetulan pengurangan 800.000 diikuti oleh penambahan atau pengurangan misalnya setoran atau pengambilan untuk keperluan pribadi. Kita lihat lembar kerjanya, kita tulis pengambilan untuk keperluan pribadi atau privé sebesar 800.000. Ya kan? Jadi pas. Jadi di kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Karena diambil untuk keperluan pribadi sebesar 800.000. Soal yang ketiga, yang C. Di sini, Bu, tidak ada di kas tidak ada perubahan atau tanda, tetapi ada perubahan di peralatan sebesar penambahan 40 juta. Terus ada lagi, Bu, di sini utang dagang penambahan sebesar 40 juta. Di modal Aswin tidak ada. Bagaimana, Bu, analis transaksinya? Kita lihat. Di sini ada peralatan yang bertambah dan hutang bertambah. Kalau di posisi normal, kalau utang bertambah posisi di debit, peralatan juga posisi debit, kita analis transaksinya. Nih,
pembelian peralatan secara kredit, karena kalau pembelian secara kredit itu menimbulkan utang dagang. Jadi utangnya bertambah sebesar 40 juta. Tetapi tidak mengurangi kas karena pembeliannya secara kredit, tetapi menambah asetnya pada posisi peralatan. Nah, jadi di sini analis transaksi, penjelasan transaksinya adalah pembelian peralatan secara kredit sebesar 40 juta. Oke? Oke, gimana? Paham? Halo? Paham, Bu. Nah, kalau paham, berarti lanjutkan untuk mengerjakan ya, untuk latihan dan praktikum silahkan. Nanti kalau yang belum paham tanya ibu, tapi harus dikerjakan ya. Kalian mengerjakan bukan karena takut ataupun ingin nilai yang tinggi, tetapi kalian memahami. Jadi mahasiswa itu mempunyai kemampuan, kompetensi, kuliah juga tidak rugi ya. Kalau hanya mengejar nilai tanpa kemampuan nol secara prosesnya, kita lihat prosesnya, hasil akhirnya juga memuaskan. Ya. Jadi konsisten dan komitmen unjuk kerjamu untuk meningkatkan kompetensinya akuntansi. Bagaimana kalian nanti lulus sarjana agribisnis belajar akuntansi sama sekali tidak paham ya. Kan rugi ya, bukan ibu. Kalau ibu ya wong apa namanya malah beban kalau kalian enggak bisa kayak apa sudah ibu ajari. Sebagai guru punya rasa tanggung jawab yang besar. Kalaunya kalian berhasil kita ikut senang, tetapi kalau kalian enggak bisa, tidak berhasil juga sebagai guru ikut sedih. Kenapa? Karena di situ tanggung jawab moral ya sebagai pendidik. Kasihan ya pesertanya, mahasiswanya kok nggak bisa, apa kendalanya, pasti kita mencari untuk solusinya. Jadi silahkan bertanya melalui WA maupun chat pribadi ibu, akan ibu upayakan selalu ibu balas. Tapi kalian juga harus berlatih mengerjakan supaya kalian juga bisa berkompetensi dengan ya mahasiswa Unmul, mahasiswa seluruh Indonesia, karena kita juga akreditasinya sudah baik sekali. Tidak beda dengan negeri. Bukan tempatnya yang membuat kalian sukses, tetapi diri kalian sendiri dalam konsistensinya dan kompetensi unjuk kerjamu. Ya, mungkin itu yang ibu bisa sarankan, atau kalian harus latihan ya. Ya, harus must to, harus ya. Harus latihan mengerjakan soal ini, dan ibu juga sudah memberikan yang mudah untuk semua mahasiswa mengakses ya, bisa di Google Classroom ada, juga di WA Group ada, juga ibu sudah jelaskan secara Google Meet ya. Oke, silakan. Kalau enggak kita tutup. Gimana? Untuk Eni, Kristi, Lorenzi, Rizal, Maulana, Ahmad. Ini kok baru ya? Rizal baru masuk, kemarin belum masuk ya? Oh sudah ya, Rizal aja kemarin ya. Yang baru itu Indrawati. Dwi Wahyuni ada, Indrawati baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Arya, Al-Iksan ada. Ini 16 orang mahasiswa sudah lengkap. Jepri ada, Jaskia ada, Hiskia ada, Haris kemarin ada juga ya, Siti ya. Ini sudah di chat baru 11 orang, yang 5 mana? Nggak ada di chat room. Semua buka kamera. Silakan untuk membuka kameranya ya. Oke. Habis ini kita tutup ya, buka kamera, kita tutup. Ibu mau lihat, nah kan udah cantik-cantik semua. Oke, silahkan Anda bertanya ya rekan mahasiswa untuk bisa memahami penjelasan Ibu. Silahkan Ibu tunggu, mana yang belum paham.
Kalau sudah semuanya, sudah paham, silahkan kerjakan lembar kerja 1, strip 1, 1 strip 2, 1 strip 3, dan 1 strip 4 di lembar kerja dan di naskah soal ya. Jadi hari ini kita sudah belajar dengan persamaan dasar akuntansi, sudah selesai. Minggu depan kita pelaporan keuangannya ya. Ada 4 pelaporan keuangannya, transaksinya lanjutannya dari ini. Nanti kita lihat di laporan rugi laba pada latihan di 1 strip 5 sampai 1 strip 7 ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa ya, tetap harus vaksin untuk mengurangi atau meningkatkan imun dan kekebalan tubuh supaya kita tidak terjangkit ya, maksudnya kekebalannya tubuh untuk melawan penyakit lebih kuat ya. Yang belum vaksin, ada kemarin gerakan vaksin Go to Campus yang diselenggarakan Unikarta, tetapi di tempatnya di Stadion Aji Ibut Tenggarong Seberang ya. Silahkan yang belum harus ya, juga di puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat mengerjakan dan melanjutkan latihan soal dan praktikum persamaan dasar akuntansi 1 sampai 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, silahkan kalian untuk live ya. Terima kasih semuanya. Siap, ya. Bu. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, oke. Kerjakan ya semuanya ya. Thank you, Bu. Yuk. Oke, Ibu izin live ya.